Lantas kemudian dia juga berkata walam yatabayyan, dan sungguh belum jelas pula amalan yang telah aku lakukan. Kata laki-laki itu, seorang ahli ibadah tersebut, dia berkata sungguh belum jelas pula amalan yang aku lakukan. Apakah amalan itu diterima ataukah tidak? Ini hikmah yang besar di dalam hidup kita semuanya, bahwa waktu di dalam hidup yang telah kita lewatkan, jika kemudian seorang ahli ibadah, ahli menangis, ahli bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang ahli ngabid, ahli senantiasa kemudian tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis terhadap waktu yang ia lewatkan. Tentunya bagi kita seluruhnya jauh lebih pantas untuk menangis dibandingkan laki-laki kemudian ahli ibadah itu. Kalau seandainya ahli ibadah itu menangisi terhadap waktu yang sesungguhnya ia lewatkan penuh dengan keimanan dan amal soleh, tapi kita sesungguhnya tidak menangis terhadap waktu-waktu yang telah kita lewatkan. Sementara bersamaan dengan itu, kita sering mengisinya dengan segala kelalaian di dalam hidup, kelupaan di dalam hidup, dan juga segala kemaksiatan dan kedurhakaan ada pada diri kita semuanya. Tetapi kemudian kita semuanya tidak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Berbicara masalah waktu di dalam hidup, tentunya sangat berharga. Kalau seandainya kemudian kita berpikir terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, yaitu mengatasnamakan waktu di dalam hidup. Allah berfirman, wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh di dalam kerugian, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam ayat tersebut menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh manusia ketika kemudian dihadapkan kepada waktu di dalam hidup, sungguh mereka itu semuanya di dalam kerugian, semuanya di dalam kerugian yang betul-betul nyata. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya seberapa berharganya waktu di dalam hidup, hal itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tentunya jika kemudian manusia itu memfungsikan waktu-waktu di dalam hidupnya untuk beriman kepada Allah, untuk segala sesuatu yang diridhai oleh Allah, dan kemudian melahirkan segala amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkata seorang penyair Arab, dia berkata itu penyair Arab, al-waktu anfusul taud, sungguh waktu itu seumpama nafas-nafas yang tidak mungkin akan kembali. Artinya segala apa saja yang telah terlewatkan di dalam hidup ini, waktu yang telah terbuang di waktu-waktu terdahulu, tentunya semuanya itu tidak akan kembali. Jika kemudian waktu yang kita gunakan di dalam hidup, semuanya itu hanyalah kemudian menyisakan kerugian, menyisakan dosa-dosa, menyisakan kemudian segala kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak akan bisa kembali. Sehingga qala berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam perkataannya, fa inna idha'atal waqti asyaddu minal maut, sungguhnya menyia-nyiakan waktu di dalam hidup itu lebih parah, itu lebih berbahaya dibandingkan kematian itu sendiri. Fa inna idha'atal waqti, karena sungguhnya menyia-nyiakan waktu itu yaqtahuka, akan memutuskanmu anillahi ta'ala, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzaril akhirah, dan juga memutuskan dari Allah dan juga kampung akhirat. Artinya jika kemudian menyia-nyiakan waktu di dalam hidup, tidak diisi dengan keimanan kepada Allah, tidak diisi dengan segala amalan-amalan yang bernuansa di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh itu sangat berbahaya, karena memutuskan kita semuanya dari rahmat Allah, dari segala apa saja yang mengantarkan kita menuju surga Allah di kampung akhirat.
sehingga kemudian wal mautu, kemudian kematian itu yaqta'uka, hanya memutuskanmu anid dunya wa ahliha, yaitu dari penduduk dunia dan dari dunia yang kita pijak. Artinya jika kemudian menyanyiakan waktu di dalam hidup, sungguh sangatlah berbahaya dibandingkan kematian itu sendiri. Sebab menyanyiakan waktu itu akan memutuskan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hidup ketika kemudian manusia menyanyiakan waktu tanpa pernah kemudian menyisakan waktu-waktunya bersama Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian datang kematian hanya mengantarkan kepada kecelakaan, kebinasaan, dan juga kehancuran, dan juga segala sesuatu yang mengantarkan dia menuju azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Disebutkan di dalam satu riwayat disebutkan dari Basar Al-Haris Al-Hufi, bahwasanya dia berkata, tatkala kemudian dia pergi menuju Basrah, dilihatnya seorang laki-laki yang di dalam masjid tersebut dia sedang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal laki-laki itu adalah ahli ibadah. Padahal laki-laki itu adalah ahli bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal laki-laki itu adalah semenjak dulu di waktu masa mudanya, di waktu-waktu yang terdahulu, ia isi dengan segala sesuatu keimanan, melahirkan amal soleh, dan melahirkan segala apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi laki-laki itu kemudian menangis. Lantas kemudian Basar Al-Haris Al-Hufi bertanya kepada laki-laki itu, "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis, wahai laki-laki ahli ibadah? Lantas kemudian laki-laki ahli ibadah itu kemudian berkata, "Bakaitu, sungguh aku menangis terhadap waktu-waktu terdahulu yang telah aku lewatkan." Kata dia, sesungguhnya dia menangis terhadap waktu-waktu terdahulu yang dia lewatkan. Padahal kita tahu dia adalah sesungguhnya ahli ibadah. Dia ahli sujud. Semenjak dulu di masa mudanya, semenjak waktu-waktunya terdahulu, ia isi dengan keimanan dan beramal soleh. Akan tapi kemudian dia menangis. Menangisi waktu-waktu yang telah terlewatkan itu. Dia berkata, sungguh aku menangisi segala sesuatu waktu di dalam hidup ini yang telah aku lewatkan. Lantas kemudian dia juga berkata, walam yatabayyan, dan sungguh belum jelas pula amalan yang telah aku lakukan. Kata laki-laki itu, seorang ahli ibadah tersebut, dia berkata, sungguh belum jelas pula amalan yang aku lakukan. Apakah amalan itu diterima ataukah tidak? Ini hikmah yang besar di dalam hidup kita semuanya, bahwa waktu di dalam hidup yang telah kita lewatkan, jika kemudian seorang ahli ibadah, ahli menangis, ahli bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang ahli ngabid, ahli senantiasa kemudian tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis terhadap waktu yang ia lewatkan. Tentunya bagi kita seluruhnya jauh lebih pantas untuk menangis dibandingkan laki-laki kemudian ahli ibadah itu. Kalau seandainya ahli ibadah itu menangisi terhadap waktu yang sesungguhnya ia lewatkan penuh dengan keimanan dan amal soleh, tapi kita sesungguhnya tidak menangis terhadap waktu-waktu yang telah kita lewatkan, sementara bersamaan dengan itu kita sering mengisinya dengan segala kelalaian di dalam hidup, kelupaan di dalam hidup, dan juga segala kemaksiatan dan kedurhakaan ada pada diri kita semuanya, tetapi kemudian kita semuanya tidak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Syafi'i pernah mendapatkan nasihat dari seorang ahli hikmah. Di dalam nasihat tersebut, ahli hikmah itu berkata kepada Imam Syafi'i, al-waktu kasyayf, waktu itu seperti tebasan pedang. Jika kemudian kau tidak bisa memutuskannya, jika kemudian kau tidak mampu memotongnya, maka waktu itu yang akan memotongmu. Manusia hanya ada dua keadaan dilihat dari waktunya. Kalau seandainya kemudian yang pertama, jika kemudian dia sibuk dengan segala sesuatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kemudian berdiri menghabiskan waktunya itu untuk keimanan dan beramal soleh, maka itulah bagian yang pertama. Ia adalah yang mengambil waktu-waktunya untuk keimanan dan beramal soleh. Akan tapi jika tidak disibukkan oleh urusan itu, sungguh kata ahli hikmah tersebut, maka manusia sungguh disibukkan oleh segala sesuatu yang menyibukkan dirinya menuju kebatilan, menuju kemungkaran, menuju segala sesuatu yang sia-sia di dalam hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut,
Itu daripada ayat di atas, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kita seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah yang mengambil waktu-waktu di dalam hidup menjadi hamba-hamba yang beriman, kemudian melahirkan amal soleh. Ikhwan fiddin rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah melimpahkan kita semuanya keistiqomahan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nuansa keimanan dan beramal soleh. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.